Ibarat demikian dua imbauan ini. Yang pertama, persiapan diri pribadi menghadapi masa-masa yang sangat berat dalam waktu yang sangat dekat ini, yaitu iman, dan perbanyaklah, perkuatlah amal soleh. Jangan lagi mengutamakan dunia, jangan lagi. Dunia silahkan cari, tapi agama nomor satu. Perkuat iman, perbanyak amal soleh. Dan yang kedua, berikan perhatian, kepedulian dan doa untuk Palestina kita yang tercinta. Punya azamlah, punya cita-citalah dalam dada ini. Saya harus tinggal di sana nanti. Saya harus sampai nanti di sana. Begitu, itu baru namanya mukmin. Waktu aku Isra Mi'raj, kata Nabi, aku melihat beberapa malaikat membawa tiang dari cahaya. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mau dibawa kemana tiang bercahaya itu? Maka Jibril berkata, dibawa ke negeri Syam. Apa itu tiang yang bercahaya itu, wahai Jibril? Nah, malaikat Jibril berkata, itu adalah iman, wahai Muhammad, itu adalah iman. Islam akan terjaga, iman akan hidup, dan tempatnya iman dan Islam di akhir zaman adalah Syam. Dan pusat Syam adalah Baitul Maqdis. Saya mengajak, bila ada himbauan untuk, tapi himbauan ini pun sekarang sudah mulai diteror ya. Siapa-siapa yang menyalurkan bantuan untuk Palestina dianggap bantuan untuk teroris. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lembaga itu akan disidang, akan dipermasalahkan, orang-orangnya akan ditangkap. Kalau begitu harus sembunyi-sembunyi. Saya berharap siapa yang mampu membantu Palestina pada hari ini dengan cara sembunyi-sembunyi, saya berharap semoga ini mahar antara dia dengan Allah, supaya Allah nanti masukkan dia di antara yang terpilih untuk menduduki negeri Syam itu nanti. Ketika seluruh dunia kacau dan penuh dengan peperangan dan bencana, ketika itu negeri Syam lah yang teraman dan kita ada di dalamnya. Dari mana didapatkan kesempatan kita di dalamnya? Karena kita menabung ke sana. Kita menabung ke sana. Kirim jam. Ada dana, kirim jam. Masukkan ke Palestina, masukkan untuk saudara kita, masukkan untuk orang-orang yang sedang mempertahankan nyawa, mempertahankan agama, mempertahankan kehormatan. Kalau nggak punya apa-apa, doa siang malam dengan jujur kepada Allah. Antarkan badan ini ke sana ya Allah, akan kulakukan apapun demi Islam di situ. Izinkan kedua telapak kaki ini Allah menginjak negeri Syam-Mu yang barokah. Ya Allah, izinkan kedua tangan ini ya Allah mampu membantu saudara-saudara muslimku di sana, mampu membantu Masjidil Aqsa di sana. Apapun yang bisa aku lakukan, berdoalah dengan jujur. Biarlah Allah yang mengatur bagaimana cara kita ke sana nanti. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kelima, Palestina menjadi salah satu tempat di mana manusia akan terjaga dan terlindungi dari Dajjal. Dari mana hadisnya? Dengarkan hadis berikut ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abi Syaibah, di mana Rasulullah SAW berkata bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, tempat siapapun yang masuk ke dalamnya, Dajjal tidak akan diizinkan oleh Allah bisa mengejarnya ke dalam itu. Kalau begitu, sekali lagi kita mengatakan, tidak ada solusi bagi kita sesungguhnya kecuali kita berada di sana. Persiapkan diri. Kalau kita mau menjadi orang yang terpilih, hanya hamba-hamba Allah yang terpilih lah yang akan Allah datangkan ke sana. Punya niat, punya persiapan, punya doa, ya, maka itulah jalannya. Yang keenam ibarat Allah yang kami muliakan, Asqalan. Kemarin lagi ribut, lagi perang Asqalan, lagi terjadi pertempuran hebat di Asqalan, akan menjadi salah satu tempat terbaik untuk ribat. Rasulullah berkata, awwalu hadzal amri nubuwwatun wa rahmah. Perkara pertama dimulai dengan kenabian dan itu adalah rahmat. Thumma yakunu khilafatan wa rahmah. Lalu dilanjutkan dengan kekhalifahan dan itu adalah rahmat. Thumma yakunu mulkan wa rahmah. Lalu dilanjutkan dengan kerajaan-kerajaan Islam dan itu adalah rahmat. Thumma yakunu imaratan wa rahmah. Imaratan, Allahu Akbar, bukan imaratin, beda ya. Ada sirat hadis yang lain imaratin, tapi ini imaratan. Lalu setelah tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada bulan Maret tahun 1924, satu-satunya imarah Islam yang masih bertahan adalah imarah Islam yang ada di Taliban, di Afghanistan. Thumma yakunu imaratan wa rahmah. Kemudian terwujudlah imarah pemerintahan Islam di sebuah teritorial kecil, wa rahmah, tapi itu adalah rahmat. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa ditumbangkan, tidak bisa dihancurkan. Dan itu terbukti. Beruang merah dulu menghancurkan, dia yang hancur.
Amerika dan PBB keroyok rame-rame, mereka yang tumbang, dan mereka sekarang sudah mengibarkan bendera putih, dan mereka sudah menarik pasukannya semua. NATO sudah menarik pasukan dari Afghanistan hari ini. Imarat Islamiyah Taliban, thumma yakun imaratan wa rahmah, thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Lalu setelah itu manusia akan gila-gila memperebutkan kekuasaan di zaman demokrasi. Fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu wajib bagi kamu menegakkan jihad. Jihad di sini kosong di belakangnya ya, tidak ada kaitan apa-apa. Berarti jihad dalam artian luas. Pada saat itu kalian harus berjihad melawan hawa nafsu kalian, berjihad di dunia pendidikan, berjihad di dunia sosial, berjihad di dunia kedokteran, berjihad di dunia ekonomi, berjihad di dunia budaya, berjihad di dunia apa saja. Fa'alaikum bil jihad. Jihad dalam artian yang luas. Wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Dan jihad yang tertinggi saat itu, jihad yang teragung pada saat itu adalah ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Ribat adalah siap siaga, menggandeng dan menggondong senjata di pikulan kita, sementara musuh sedang di hadapan kita. Berarti selalu bersiap siaga. Wa inna afdala ribatikum asqalan. Dan sesungguhnya tempat ribat yang paling baik pada masa itu hanyalah Askalan. Berarti ini Askalan ini di mana? Negeri Islam Palestina yang dijajah oleh Israel hari ini di tepi laut. Inilah Askalan. Dan sekarang sedang terjadi pertempuran di Askalan. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, membaca dan mendengarkan riwayat hadis tentang masalah Palestina, ternyata ini bukan menjadi permasalahan untuk negeri itu saja. Karena Umar bin Khattab, ketika Umar telah memerdekakan dan membebaskan Palestina, Masjid Al-Aqsa, apa kata Umar? Mulai hari ini Palestina ini menjadi tanah untuk kaum muslimin seluruh dunia. Aku wakafkan untuk umat Islam. Berarti orang Islam di seluruh dunia wajib merasa terhimbau ketika tanahnya terjajah satu jengkal saja. Sepakat para ulama mengatakan satu jengkal saja tanah Islam dijajah oleh atau dikuasai oleh musuh Allah, maka wajib Muslim yang ada di daerah itu memerdekakannya, membebaskan satu jengkal itu. Kalau tidak sanggup, maka kewajibannya melebar kepada muslimin sekitarnya, tetangga-tetangganya. Tak sanggup provinsi itu melebar pada provinsi yang lain, tak sanggup negara itu melebar kepada negara yang lain. Itu kalau tanah biasa. Bagaimana kalau tanahnya tanah suci, Baitul Maqdis, dijajah oleh Israel, bangsa kera dan babi ini? Bagaimana dengan kita? Diam? Maka jika diam, la imana fikum. Tidak ada iman dalam dada kalian, tidak ada iman dalam hati kalian. Tidak peduli kita, tak berdoa pun kita tidak mau. Apa yang bisa kita jawab di depan Allah, hai kaum muslimin? Apa yang bisa kita jawab di depan Allah ketika kita diam saja? Doa pun tidak untuk Palestina.